Dua orang wanita ini bernama Elsa Casanova dan yang satunya bernama Maina. Usut punya usut nih guys, si Maina ini adalah seorang informan si Elsa selama berada di Afghanistan. Sebelumnya mereka berdua udah janjian bertemu di tempat ini, karena ada hal penting yang harus disampaikan Maina pada Elsa saat itu juga. Tanpa banyak cincong di situ Maina pun berkata sambil meminta Elsa untuk merekam percakapan mereka. Dengan harapan jika nanti terjadi apa-apa dengan dirinya, masih ada bukti rekaman percakapan itu. Maina di situ mengatakan sambil tergesa-gesa, kalau si Zaev salah satu pemimpin Taliban yang kejam itu udah mengetahui rencana mereka, yaitu untuk mendokumentasikan sekaligus memberitahukan kepada dunia bahwa di Afghanistan sekarang itu sudah terjadi tindakan yang di luar Nurul kepada sebagian rakyatnya. Tidak sampai di situ Maina pun memperingatkan Elsa bahwa si Zaev ingin membalas dendam, karena dahulunya Elsa sudah menulis artikel tentang si Zaev yang berjudul Panglima Perang Zaev, Sang Penjagal dari Kabul. Kemudian Maina mengucapkan selamat tinggal pada Elsa, karena Maina meyakini bahwa cepat atau lambat si Zaev pasti akan menangkapnya, karena keterlibatannya itu yang membantu Elsa. Kemudian temannya yang bernama Amin mendesak Elsa untuk meninggalkan negara itu demi hidupnya. Namun Elsa pun setuju, tetapi setelah menyelamatkan Maina dari Zaev terlebih dahulu, kemudian ya benar saja, tidak lama berselang pasukan Taliban pun datang menggerebek kediaman si Maina. Elsa pun di situ kebingungan kepada siapa lagi dia harus meminta pertolongan. Namun di situ Elsa baru aja ingat kepada temannya yang bernama Salimani, salah satu anak buah Zaev yang masih punya rasa kemanusiaan. Singkat cerita Elsa kemudian menemui Salimani di sebuah gudang kosong. Namun di situ Elsa menyadari bahwa ada hal janggal pada tempat tersebut, dan ya benar saja, itu semua adalah jebakan untuk menangkap Elsa dan juga Amin. Pada saat pengejaran mereka bertiga pun mau nggak mau harus menyerah, Elsa dan Amin pun ditangkap namun sang supir yang membantunya harus duluan menemui bapak yang di atas. Kemudian Elsa pun dibawa menghadap Zaev, dan menyuruhnya membacakan sebuah pengakuan agar negara-negara barat menyaksikannya, namun di situ Elsa menolak. Kemudian Zaev menunjukkan kebrutalannya, dengan mentamatkan temannya yang bernama Salimani di depan matanya. Kejadian itu direkam dan membuat Elsa begitu ketakutan. Tidak berselang lama Zaev menerbitkan video kematian Salimani yang mengerikan, yang akhirnya sampai ke pemerintah Perancis. Mengetahui warganya diculik dan disekap oleh Taliban, pemerintah Perancis pun tidak tinggal diam. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Presiden Perancis pun dan jajaran, pada akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah operasi rahasia. Pihak Perancis mengirimkan 6 pasukan khusus untuk operasi pembebasan Elsa yang menjadi prioritas utama mereka. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, mereka akhirnya mengetahui bahwa Elsa tengah disembunyikan di sebuah benteng yang berada di wilayah pinggiran Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan. Dan kesanalah 6 pasukan khusus yang dipimpin oleh Kopak. I love the job. Singkat cerita, sesuai dengan rencana yang disusun, 6 pasukan khusus yang terdiri dari Kopak, Tiktak, Lukas, Victor, Marinus dan si penembak jitu Elias, akhirnya sampai di tempat pembebasan. Namun tak disangka mereka terlebih dahulu disuguhkan tindakan brutal yang dilakukan Taliban. Dirasa tidak mempunyai banyak waktu, mereka berenam pun membrutal di markas Taliban. Dan inilah yang terjadi. Singkat cerita mereka berenam berhasil menyelamatkan Elsa dan Amin, namun naasnya radio komunikasi yang dibawa untuk menghubungi markas pusat pun telah rusak tertembak. Sehingga membuat mereka tidak punya pilihan lain selain terlebih dahulu pergi melewati gunung demi menghindari kejaran Taliban.
Kini Kopak CS pun harus berlari sejauh mungkin menuju daerah yang tak bisa dijangkau oleh para pasukan Taliban. Mereka harus menuju celah Riber yang satu-satunya jalan untuk mencapai markas mereka di Afghanistan dengan berjalan kaki melewati pegunungan. Namun tidak berselang lama terjadilah baku tembak lagi dengan orang-orang bersenjata Zayev. Namun tiba-tiba si Amin memutuskan untuk tidak ikut dengan Kopak CS dan ingin kembali berjuang demi membalaskan dendam keluarganya yang kini sudah tiada, akibat dianu para pasukan Zayev. Alhasil mereka semua pun sepakat tidak melanjutkan perjalanan dan nekat menyusul Amin. Ketika mereka menemukan sebuah desa, Elsa dengan sopan memohon agar mereka diterima di desa tersebut untuk istirahat sejenak. Kemudian si kepala desa itu pun menyambut baik kedatangan Mamang Kopak CS. Sesaat suasana di desa itu terlihat baik-baik saja, tiba-tiba, ya Marius pun harus gugur tertembak oleh si penembak jitu musuh hingga nyawanya tidak tertolong. Elias yang melihat rekannya tertembak lalu membalas serangan si penembak jitu dan berhasil mengkoitkannya. Namun orang-orang bersenjata Zayev terus berdatangan seakan tidak ada habisnya, dan Zayev sendiri berhasil menemukan Amin dan Amin pun harus gugur. Melihat situasi memburuk, mereka terpaksa mundur ke pegunungan. Sementara itu Elias menjadi korban kedua dalam tim saat mencoba mengalihkan perhatian pasukan Taliban. Scene pun berpindah di mana Kopak, Tik-Tak, Lukas, Victor dan juga Elsa mereka semua terjebak dalam badai salju yang ekstrim, yang mengakibatkan Victor yang sedang terluka parah mengalami syok fatal dan harus meninggal. Ketika Zayev kembali menyerang, lagi-lagi tim pun harus kehilangan Lukas yang harus gugur. Sedangkan Tik-Tak terluka parah sementara Kopak berhasil menumpas Zayev setelah dia menyandera Elsa. Singkat cerita perjalanan mereka pun masih jauh dari kata selesai. Ketika mereka dikejutkan oleh longsoran bebatuan. Kopak sebagai komandan dengan gagah berani menyelamatkan Elsa dan Tik-Tak, tetapi dalam prosesnya dia mengalami patah kaki. Di situ hanya Elsa lah yang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan mencari bantuan, meskipun kedua rekan seperjalanannya memohon, Elsa menolak untuk meninggalkan mereka saat mereka berdua dalam keadaan tak berdaya. Demi kebaikan bersama, akhirnya Elsa pun menyetujuinya. Dengan tekad yang kuat, dia akhirnya mencapai jalan dia ditemukan dan diselamatkan. Dalam keadaan belum pulih sepenuhnya, Elsa mencoba memaksakan dirinya untuk membantu Bapak Laksamana Guezenech yang ingin menjemput Kopak dan juga Tik-Tak. Di akhir film setelah Elsa menunjukkan lokasi keberadaan Kopak dan juga Tik-Tak akhirnya mereka berhasil menemukan mereka berdua yang kini kelihatannya sudah sangat lelah, letih dan juga lesu sekali. Dari film ini, kita setidaknya dapat belajar bahwa nyawa manusia begitu berharga, sehingga harus dipertahankan dengan cara apapun.